Sobat Milenial, masih bersama saya Dita Ruspendi di Ngobrol Bareng. Dan saya tidak sendirian, saya masih bersama Pak Ustadz Agus Salim di sini. Pak Ustadz, tadi kita sudah mulai tergerak hati nih untuk lebih sadar lagi terhadap kewajiban dakwah ya. Kemudian beribadah itu ternyata tidak tidak sebatas yang kita lakukan sehari-hari selama ini begitu ya, ternyata lebih luas lagi. Definisi beribadah itu ternyata lebih luas lagi. Sekarang kita bicara teknis ya Pak Ustadz ya. Mungkin Sobat Milenial sudah mulai ingin tergerak hatinya juga nih untuk membantu jalannya para da'i dan da'iyah yang menjalankan tugas di pedalaman. Itu teknisnya bisa seperti apa Pak Ustadz? Bagi pemirsa sahabat milenial yang ingin turut andil membantu perjuangan dakwah dengan segala macam kesibukannya, segala macam kesulitan sehingga dia tidak bisa berangkat. Insya Allah Lasnas Dewan Dakwah akan membantu memfasilitasi agar memudahkan, karena memang tugas Lembaga Amil Zakat Nasional khususnya Dewan Dakwah adalah memberikan kemudahan, transparansi laporan, kemudian tepat sasaran penyaluran dan berkah semua insya Allah. Nah, di Lasnas Dewan Dakwah itu kalau bingung gitu ya para pemirsa sahabat milenial, Ustadz apa perlu saya bawa beras gitu untuk zakat fitrah? Mungkin biasanya kalau kita mau membayar zakat seperti itu Pak Ustadz, kita pergi ke masjid bawa berkarung-karung beras misalnya, karena ini bicara zakat fitrah misalnya ya Pak Ustadz ya, anggota keluarga banyak, berasnya banyak, atau bawa rupiah ke masjid begitu. Itu kadang-kadang, maaf Pak Ustadz, agak males Pak Ustadz. Apa ada kemudahan di era digital ini Pak Ustadz? Kita husnuzon kepada pemirsa milenial, Masya Allah. Mudah-mudahan kita berhusnuzon bukan karena malas, tetapi karena kesibukan ibadah juga mencari ma'isyah gitu ya. Tetapi insya Allah kita tidak perlu mikul-mikul beras lagi, kita tidak perlu berangkat ke pedalaman, kita nggak perlu sulit-sulit, sibuk-sibuk berusaha harus datang ke kantor Lasnas Dewan Dakwah, tidak perlu. Cukup buka saja di websitenya lasnasdewandakwah.or.id. Nah, di situ banyak sekali varian program yang ingin dipilih. Misalkan kayak Mbak Dita, misalkan saya puasa bulan ini ada yang bolong, saya mau bayar fidyah deh di Lasnas. Nah, insya Allah fidyah itu bermanfaat sekali, karena kan peruntukan fidyah diantaranya adalah memberikan makan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang fakir miskin. Nah, di pedalaman itu betul-betul tepat sasaran insya Allah. Kenapa? Karena kalau di kota kita lihat Masya Allah banyak sekali ya, siapa saja ingin berlomba-lomba, ingin berbagi di Jakarta. Kita jalan saja ke sana sini, ada saja yang bagikan bukaan. Kalau di pedalaman boro-boro, nggak ada yang bagikan begitu. Nah, fidyah, misalkan Mbak Dita tadi, saya ingin bayar fidyah, boleh tidak Sat? Boleh. Harus bawa beras kah? Atau harus bawa nasi bungkus kah? Apa harus saya masak kah? Tidak. Cukup berapa Mbak Dita selama ini makan setiap satu porsi, itulah yang dikeluarkan. Misalkan selama ini saya makan paling 10.000 Sat, paling 15.000, keluarkan 15.000, 10.000. Tinggal dihitung berapa kali tidak puasanya selama Ramadan. Atau Ustadz, saya mau zakat fitrah nih. Nah, gimana caranya Ustadz? Apa perlu saya bawa beras ke kantor? Tidak perlu. Cukup buka link website lasnasdewandakwah.or.id, langsung salurkan sesuai dengan program yang kita inginkan. Atau mungkin saat saya mau bayar kafarot, saya mau membayar nazar saya selama sakit saya bernazar ingin bersodakoh, pokoknya ingin bersodakoh, ingin berinfak. Nah, ini banyak program, silakan para pemirsa pilih. Termasuk apa saja, tinggal buka website maka akan muncul semua. Atau nanti di running text di bawah ini insya Allah bisa dicatat nomor rekeningnya, kontak personnya, WA-nya, insya Allah para pemirsa akan lebih mudah untuk bisa mengetahui serta mengakses program-program Lasnas Dewan Dakwah. Luar biasa. Jadi infak, sedekah, zakat sekarang sudah semudah jentikan jari saja. Sangat mudah sekali, sangat mudah. Digital, nggak usah repot-repot, bingung-bingung lagi, sobat milenial, tinggal buka website deh.
Kemudian media sosial juga aktif ya? Aktif, alhamdulillah. Lasnas Dewan Dakwah. Nanti kalau misalkan ada pemirsa gitu yang Mbak Dita ingin, Ustaz, saya mau tahu dong Lasnas Dewan Dakwah ini transparan nggak? Apa saja programnya, laporannya bagaimana? Tinggal para pemirsa cek. Oh, di lasnasdewandakwah.org.id itu ada laporan-laporan Lasnas Dewan Dakwah per tahunnya. Jadi dari tahun sekian itu ada laporannya. Karena itu memang kewajiban lembaga untuk melaporkan kepada para orang-orang yang bersedekah, para muhsinin, orang-orang yang hatinya tulus, baik, dermawan kepada khususnya orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dalam hal ini dai-dai di pedalaman. Amin, amin, amin. Sangat transparan ya. Mbak Dita mungkin juga ingin, Ustaz, saya mau zakat fitrah deh, fidyah. Bismillah, salurkan, Mbak. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan surga, insyaallah. Amin, amin, amin. Kalau tidak salah juga Lasnas juga bekerja sama dengan kitabisa.com ya? Ya, kita bekerja sama juga dengan beberapa instansi dan lembaga. Kita bekerja sama juga di kitabisa.com. Di situ ada program-program kita, pengiriman guru ngaji, kemudian program-program dakwah pedalaman seperti beras, Al-Quran, penyaluran beberapa mukena, pakaian, kemudian paket ibadah, Masya Allah, dan lain sebagainya. Apalagi Masya Allah nih Mbak ya, setelah Ramadan kita akan menemukan Idul Fitri. Setelah Idul Fitri, beberapa bulan kemudian kita diminta oleh Allah untuk mengeluarkan harta kita dengan berkurban. Dari sekarang nih, setelah Idul Fitri, setelah Ramadan, Idul Fitri, bismillah, kita, Ustaz, saya tahun ini berniat ingin berkurban deh. Bismillah, Ustaz, harga kurbannya berapa di Lasnas? Nah, itu ada nanti kriteria-kriterianya. Ustaz, saya ingin kurban saya, sodako saya, wakaf saya, infak saya, zakat saya disalurkan di daerah yang saya mau request sendiri. Misalkan para pemirsa milenial ingin berdonasi khususnya di daerah Papua. Boleh. Ada dai kita namanya Ustadz Kabir Kokop. Masya Allah, beliau putra dai yang sangat ulet, semangat ketika berdakwah. Beliau itu kalau bangun TPA, dulu tuh belum ada TPA. Sekarang udah dibuatkan TPA, Masya Allah. Dakwah beliau tuh luar biasa. Untuk beli kurban itu Mbak, harus bawa perahu, nyebrang, beli, terus nanti dibawa lagi hewan kurbannya. Beli begitu lagi, Masya Allah. Jadi kalau dari sekarang kita sudah mulai berniat, ya Allah, saya ingin berkurban, saya ingin berzakat, berinfak, bersedekah, insya Allah. Dakwah pedalaman adalah salah satu tempat yang sangat tepat sasaran ketika disalurkan, insya Allah. Begitu pula laporannya transparan dan banyak lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Dewan Dakwah ketika ingin menyalurkan di pedalaman. Karena memang alhamdulillah dai-dai Dewan Dakwah Islam Indonesia terus berjibaku di pedalaman dan membimbing dari apa yang diberikan oleh masyarakat di kota. Registrasinya susah nggak ya Pak Ustadz? Kalau kita buka website kemudian kita mau bayar infak, kemudian nanti data apa yang dibutuhkan? Kadang-kadang sobat milenial ini lebih kritis ya, takutnya datanya ada yang terambil, kebocoran data dan lain-lain. Itu bagaimana? Apa registrasinya bagaimana Pak Ustadz? Di dalam Islam tentu kita sudah memahami nilai-nilai itu. Jadi namanya kita dakwah Islam, maka yang harus kita terap adalah nilai-nilai dan tata cara yang sesuai dengan tuntunan agama Islam khususnya. Insya Allah data-data kita tidak ambil begitu saja. Kita tidak, apalagi saya juga sering mendapatkan ketika di kota ini, ketika sudah megang handphone gitu ya, banyak spam-spam yang masuk gitu. Kadang kita tidak nyaman. Insya Allah di Lasnas cukup kita ingin berdonasi, ada barcode di situ, tinggal kita kirim. Apakah pakai link, pakai apa dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ketika kita mengirimkan donasi, ya cukup kita kirimkan saja. Nanti pihak Lasnas Dewan Dakwah akan mengirimkan laporannya, laporan bahwa dana kita telah sampai di tempat tujuan. Nah, itu tentu kita harus minta laporan. Gimana kita mau mengirimkan laporan kalau kita tidak mendapatkan alamat agar bisa memberikan laporan itu. Walaupun memang ada jamaah masyarakat yang memang saat ini udah bismillah Ustaz, saya ingin bersedekah saja sudah, saya tidak ingin diketahui. Insya Allah mudah-mudahan itu juga bernilai. Tapi memang sekarang di Indonesia ada kebijakan-kebijakan baru dalam rangka mengurangi dan menghilangkan, bahkan mencegah dana-dana yang tidak jelas. Alhamdulillah Lasnas sampai sekarang tetap konsisten mengikuti aturan-aturan pemerintah. Kemudian yang lebih diutamakan adalah kita mengikuti aturan-aturan yang Allah telah tetapkan. Insya Allah
zakat, infak, sedekah, kemudian wakaf para pemirsa milenial, adik-adik yang muda, ayo bismillah 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, bahkan mungkin Ustadz saya bismillah komitmen 1 bulan ini saya ingin membantu 1 juta selama 1 tahun untuk ustadz-ustadz yang sedang berjuang. Tapi Ustadz saya penghasilannya 1 bulan cuman 500.000, bismillah Ustadz saya mau bantunya 100.000 aja deh, atau setiap minggu saja deh Ustadz saya mau nyumbang 10.000, karena daripada di saku digital saya ini uang tidak bermanfaat, dah saya kirimkan saja, insya Allah semuanya bernilai. Gampang banget sobat milenial, mudah banget ya. Sekarang zamannya saku digital ya. Iya. Kemudian ada dana atau saldo tersimpan lama daripada ngendap tidak bermanfaat, tidak berfaedah katanya ya. Lebih baik disalurkan ke tempat yang insya Allah membawa keberkahan ya. Untuk niat dan ketika kita menyalurkan bantuan itu Pak Ustadz, apakah harus dilisankan atau seperti apa? Kalau zaman dulu Pak Ustadz, kalau kita memberikan zakat nih, kita pergi ke masjid, kemudian di sana petugas atau ustadznya itu di sana membimbing kita untuk melafalkan niat ya. Kalau era digital ini seperti apa Pak Ustadz? Kalau niat jelas ya, Rasulullah mengatakan di dalam hadis, bahkan kalau ada di kutaib kecil, buku kecil itu ada hadis Arba'in An-Nawawi, innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amalan apapun itu termasuk zakat, infak, sedekah, wakaf, itu yang membedakan adalah niatnya. Bismillah Ustadz, saya Dita, misalkan Mbak Dita ingin mau berzakat, berinfak, berwakaf atau bersedekah, saya niat itu di dalam hati Mbak. Dalam hati bismillah Ustadz, saya niat ingin membayar fidyah saya. Saya niat ingin mewakafkan Al-Quran. Saya niat ingin membangunkan sumur. Cukup kita sampaikan niat itu di dalam hati, kita sudah kuatkan dalam hati. Kemudian kita sampaikan kepada pihak Lasnas Dewan Dakwah agar dana tersebut benar-benar dialokasikan khusus untuk fidyah, khusus untuk sumur, khusus untuk misalkan zakat. Kalau zakat jelas ya, ada penerimanya yang 8 asnaf itu. Iya betul. Nah, salah satu 8 asnaf itu adalah fisabilillah. Fisabilillah di sini adalah para dai di antaranya yang sedang berjuang berjibaku di pedalaman. Nah, gimana Ustaz? Apakah perlu kita lafazkan kemudian adanya doa? Insya Allah kami ketika ingin menugaskan para dai, begitu ada seorang yang ingin menyumbang bersedekah, kami sampaikan ini dari Ibu Fulan, ini dari Bapak Fulan, ini dari anak-anak muda kita. Nanti para dai dan masyarakat di pedalaman akan mendoakan beliau-beliau ini. Bayangkan didoakan orang-orang pedalaman yang Masya Allah mereka tidak terkontaminasi hal-hal yang negatif, Alhamdulillah. Ada kisah dai menarik nih Mbak. Dia ketika di pedalaman mau berangkat ke tempat mengajar masyarakat mualaf, hujan turun. Bismillah Ustaz, dalam hati saya ini saya mau berangkat saja, kalau hujan tidak apa-apa. Sampai di tempat beliau tidak kebasahan. Bagaimana? Ketika sampai di Jakarta beliau coba hal demikian, sampai di tempat basah kuyup. Kenapa? Karena para dai meyakini betul ketika berada di pedalaman itu hubungan kita dengan Allah semakin dekat. Kita tidak memikirkan lagi yang lain-lain. Jadi insya Allah mudah-mudahan doa-doanya para orang yang berjuang di jalan Allah akan dijawab oleh Allah, diijabah oleh Allah, insya Allah. Begitu juga para pemirsa. Mereka yang dimaksud oleh Pak Ustadz ini biasanya untuk periode saat ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini insya Allah akan disalurkan ke daerah mana saja Pak Ustadz? Sekarang daerah yang ingin kita salurkan merata Mbak ya, dari Papua sampai Aceh merata, karena memang dai-dai membutuhkan itu. Kita tidak ingin di sini dapat, di sini tidak dapat. Kita ingin dapat walaupun hanya dapat 1 butir beras. Harapannya semuanya merasakan keberkahan dari apa yang disalurkan, diberikan oleh para jamaah, para sahabat milenial gitu. Jadi kalaupun ada sahabat milenial, masyarakat, jamaah yang ingin membantu, request, tapi Ustadz saya ingin disalurkan di pedalaman Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara, tempat yang pengislaman 700 orang itu Ustadz, boleh. Sedetail itu ya. Jadi nggak usah khawatir ya sobat milenial, nggak ada istilah
takut sulit lagi mekanismenya, penyalurannya insya Allah amanah. Jadi tinggal buka aja websitenya ya Ustadz ya. lasnasdewandakwa.org.id. Di YouTube-nya juga ada loh Mbak, itu beberapa video-video pengislaman, perjalanan, pengalaman, kisah-kisah para dai. Baik. Setelah ini subscribe jangan lupa ya. Kemudian Instagram juga ada ya. Instagram juga ada Lasnas Dewan Dakwah Official. Oke. Ya, Jangan khusus di-follow. ya, minimal sobat milenial jadi squad. Nah, jadi squadnya para dai-dai. Jadi sahabat milenial nih nggak perlu berangkat ke pedalaman, tapi menjadi subscribers, followers orang yang berjuang di jalan Allah. Luar biasa Masya Allah. Itu salah satu jalan kita juga ya dalam Insya Allah. Surganya Allah melalui lewat jalan dakwah. Jalan ini. dakwah. Luar biasa. Mbak Dita udah follow? Sudah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti tinggal buka websitenya lagi. Bismillah ya Ustaz. Bismillah. Biasa. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Sudah memberikan banyak sekali hidayah kepada kami ya. Mudah-mudahan sobat milenial dapat mengambil hikmahnya dari semua yang Pak Ustadz sampaikan ini. Mudah-mudahan juga tergerak hatinya untuk mulai melangkahkan kakinya di jalan Allah melalui Lasnas ini ya Pak Ustadz ya. Saya mungkin ingin menyampaikan beberapa kata kali ya. Silahkan Pak Ustadz. Kepada pemirsa milenial, saya Muhammad Agus Salim, salah seorang dai yang pernah dan punya pengalaman bertugas di pedalaman. Tentu sangat berharap besar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati-hati kita untuk membantu dan mensupport perjuangan dakwah ini. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mewakili para dai mengucapkan jazakumullahu khairan katsira, ahsanal jaza kepada para muzaki, para yang bersedekah, para munfik, orang-orang yang berinfak, para orang-orang yang berwakaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sahabat milenial, teman-teman sekalian, Allah senantiasa lindungi, Allah senantiasa berkahi, Allah senantiasa berikan keberlimpahan dan dimudahkan segala macam urusannya. Amin. Itu ucapan terima kasih kami para dai, saya mewakili itu. Dan yang terakhir adalah kami para dai berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita terus peluang-peluang amal soleh, diberikan kemampuan serta diberikan kesehatan untuk menapaki kehidupan ini. Amin. Itu saja mungkin, sekian dari saya kembalikan ke Mbak Dita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatannya Pak Ustadz. Amin. Salam untuk para dai dan daiyah Insyaallah yang berjuang saat ini. Insyaallah. Sampaikan salam kami untuk mereka Insyaallah. ya. Salam sehat selalu Pak Ustadz. Sama-sama. Pemirsa, sampai di sini ngobrol bareng kita kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain episode ya. Saya Dita Ruspendi mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sobat milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.